Saudara-saudariku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Tidak terasa 1 tahun sudah kita lewati dan kembali lagi kita merayakan hari yang penuh sukacita dan selalu menjadi momen yang ditunggu-tunggu. Ada begitu banyak sukacita ataupun duka cita yang sudah kita lalui, tetapi kita harus tetap bersyukur karena berkat kasih dari Tuhan kita mampu melewati semuanya itu. Untuk perenungan kita hari ini saya beri judul saling bergandengan tangan. Saudara-saudariku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, seperti yang kita ketahui, hari Natal ini diadakan untuk memperingati kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Dan biasanya PGI pasti mengeluarkan tema Natal yang menjadi harapan dan cita-cita ke depannya. Tema Natal kita tahun ini adalah cinta kasih Kristus menggerakkan persaudaraan. Tema Natal yang diangkat oleh PGI ini berangkat dari masalah-masalah yang silih berganti dalam beberapa tahun ini, mulai dari pandemi COVID-19, banyaknya pertikaian, tanah longsor, sampai kepada bencana banjir dan bencana alam lainnya yang begitu banyak memakan korban. Ada banyak kaum radikalisme yang menggunakan situasi tersebut untuk kepentingan dirinya sendiri tanpa memikirkan orang lain. Hal ini membuat hubungan satu dengan yang lain itu renggang, dan juga masih banyak terjadinya kekerasan di mana-mana, kemiskinan, ketidakadilan, dan perang. Padahal tugas kita adalah untuk memberantaskan semua itu, tetapi saat ini bukan malah memudar, hal itu semakin menjadi-jadi. Lalu bagaimana cara kita sebagai orang percaya untuk menghadapi masalah yang sedang terjadi saat ini? Ada dua cara. Yang pertama, menanamkan firman Tuhan pada diri sendiri. Bisa kita lihat di dalam Lukas 11 ayat 28. Saudara-saudariku yang dikasih di dalam Tuhan, dalam ayat ini jelas dikatakan bahwa orang yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan selalu memeliharanya. Kita tidak hanya mendengarkan saja, tetapi kita juga harus bisa menanamkan firman Tuhan itu, firman Tuhan yang telah kita dengar dan kita baca di dalam diri kita sendiri. Menanam berarti membuat firman Tuhan itu ada dalam diri kita. Selayaknya sebuah benih, kita harus memelihara agar benih tersebut dapat tumbuh dengan baik. Maka kebahagiaan selalu ada saat kita memelihara benih firman Tuhan tersebut dengan sungguh-sungguh, dan orang percaya pasti tidak akan meragukan Tuhan. Orang percaya pasti taat kepada perintah Tuhan. Setelah kita mampu menanamkan kasih di dalam hidup kita, kita pasti taat kepada perintah Tuhan. Kita juga pasti mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita, baik dalam suka maupun dalam duka. Apalagi ketika masalah yang sedang dunia hadapi saat ini, orang percaya tidak akan khawatir, tidak akan gentar, tidak akan goyah, karena orang percaya tahu bahwa Tuhan tidak akan membiarkannya jatuh karena masalah yang ada. Bisa kita lihat dalam Yeremia 17 ayat 7-8 mengingatkan kita bahwa saat kita mengandalkan Tuhan, saat kita menaruh semua harapan kita kepada Tuhan, kita akan seperti pohon yang subur dan menghasilkan buah yang banyak. Yang pasti kita mampu melewati setiap masalah yang datang di dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, menerapkan kasih dengan siapapun. Bisa kita lihat di dalam 1 Petrus 1 ayat 22. Setelah kita menanamkan kasih, kemudian kita mengandalkan Tuhan, kita pasti mampu menerapkan kasih itu kepada semua orang. Menerapkan kasih kepada semua orang ini merupakan bentuk perwujudan dari panggilan Allah kepada orang-orang pilihannya atau orang-orang percaya. Yang harus kita ketahui,
akan sia-sia jika kita hanya mendengarkan firman Tuhan saja tanpa ada tindakan. Kita juga sering mendengar firman Tuhan yang berkata, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Tentu saja kita tidak hanya menerima kasih dari Tuhan saja, tetapi kita juga harus memberikan kasih tersebut kepada siapapun. Siapapun yang dimaksud di sini adalah tanpa melihat ras, suku, agama, strata sosial, budaya, umur, dan lain sebagainya. Maka dengan itu kasih persaudaraan yang Paulus pesankan akan terwujud. Menerapkan kasih juga menjadi bukti bahwa kita adalah orang-orang yang taat dan percaya kepada Tuhan. Seharusnya jika seseorang sudah mengerti firman Tuhan yang sudah ia baca, sudah ia dengar dan ia pelihara, ia pasti memberikan kasih kepada setiap orang tanpa melihat latar belakangnya, karena sudah tertanam dalam dirinya bahwa kita harus mengasihi orang lain karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Di dalam ayat ini juga dikatakan karena kita sudah menyucikan diri oleh ketaatan kepada kebenaran. Artinya karena kita sudah dikuduskan oleh ketaatan kita kepada firman Tuhan, kita pasti dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus. Berarti menerapkan atau mempraktekkan kasih persaudaraan itu dengan tulus ikhlas, dan kita melakukannya dengan bersungguh-sungguh tanpa adanya keinginan daging di dalamnya. Dan yang perlu kita ketahui bahwa kasih persaudaraan itu ketika kita mampu memperlakukan orang lain seperti saudara kita sendiri. Maksudnya bertingkah laku selayak dengan saudara kandung kita sendiri. Kita baik, saling membantu, saling menopang, saling berpegang tangan jika ada hal-hal yang harus dihadapi, kemudian selalu bekerja sama dalam menyelesaikan masalah, dan juga saling menguatkan dan lain sebagainya. Nah, ini juga yang diangkat menjadi dasar diangkatnya tema Natal kita tahun ini. Baik saudara-saudariku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, masalah yang sedang kita alami dan dunia alami saat ini tidak ada untuk selamanya, pasti akan selesai pada waktunya. Dan kita sebagai orang percaya, orang yang sudah mengerti semua janji Tuhan, seharusnya kita tidak ada rasa khawatir sama sekali tentang hidup yang sedang kita jalani. Mari kita sama-sama memfokuskan diri untuk melakukan misi Allah, yaitu menghadirkan shalom dimanapun dengan mengasihi sesama kita manusia. Saudara-saudariku, yang perlu kita ketahui bahwa semua gereja bersatu menjadi satu kesatuan yang biasa disebut dengan oikumene untuk bersama-sama menjalankan misi Allah, sehingga tidak ada pertikaian, diskriminasi, kekerasan, kemiskinan, dan mementingkan diri sendiri. Tema Natal kita saat ini berangkat dari persoalan sosial kemanusiaan tadi, dan juga kita sedang mengalami pandemik yang belum selesai, juga disusul dengan bencana alam di mana-mana. Dan karena kasih karunia dari Yesus, kita semua dapat bersatu dan dapat melewati setiap masalah yang sedang terjadi. Maka dari itu saya mengajak kita melalui sukacita Natal ini, kita saling menguatkan, saling menolong, saling meneguhkan iman, menopang melalui kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, sehingga kita mampu melewati setiap masalah yang silih berganti. Mari kita sama-sama bergandengan tangan dan tidak saling melepaskan satu sama lain, agar kita dapat menghadirkan shalom dimanapun kita berada. Untuk mengakhiri renungan kita hari ini, mari kita
sama-sama mendengarkan dan menyanyikan satu pujian yang berjudul Hari Ini Kurasa Bahagia. Pujian ini mewakili makna dari perenungan kita hari ini, dan kiranya pujian dan firman Tuhan yang telah disampaikan dapat menguatkan dan meneguhkan iman kita. Terima kasih telah mendengarkan sampai akhir. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Selamat merayakan Natal 25 Desember 2021 dan menyongsong tahun baru 1 Januari 2022. Tuhan Yesus memberkati kita dan memberkati firman-Nya. Amin. Mami